Salam jumpa semuanya di Rumah Belajar Agatha. Kali ini saya sedikit berbeda, ingin memberikan tutorial mengenai penggunaan Socrative sebagai media alternatif dalam membuat soal ujian ataupun soal ulangan untuk peserta didik dari Bapak Ibu semuanya gitu. Mengapa saya beralih menggunakan Socrative? Sebelumnya saya menggunakan Google Form, tetapi berdasarkan pengalaman saya menggunakan Google Form, apalagi saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia yang mana soal ujiannya ataupun soal ulangannya terkadang banyak menggunakan teks-teks panjang seperti teks cerita, teks berita, teks informasi, teks prosedur yang terkadang memang membutuhkan media yang bisa memungkinkan menulis di enter gitu. Jadi sepengalaman saya menggunakan Google Form itu ketika saya memasukkan teks cerita ataupun teks berita ataupun teks prosedur itu tidak bisa di enter Bapak Ibu. Jadi teksnya semuanya berada dalam baris yang sama gitu. Jadi yang seharusnya berada pada baris baru karena dia paragraf baru, dia tidak bisa di enter kalau belum sampai batas sampingnya gitu, batas akhir di sebelah sampingnya gitu. Jadi itu sungguh merepotkan sekali, apalagi kalau itu teks prosedur. Teks prosedur itu kan ada prosedur 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan itu bentuknya seharusnya poin-poin gitu. Nah, untuk di Google Forms pengalaman saya itu tidak bisa dibuat dalam bentuk poin-poin ke bawah, melainkan poin-poin ke samping gitu. Nah, lalu saya menemukan Socrative ini, dan sejauh saya menggunakan Socrative bisa mewadahi yang saya inginkan gitu. Jadi saya seperti menulis di Word, di Microsoft Word kalau di Socrative itu. Jadi bisa di enter, bisa diberi jarak antar baris, antar paragraf gitu. Nah, kita mulai saja. Jadi Bapak Ibu bisa browsing Socrative ini di browser Bapak Ibu apa saja, mau Google Form, Mozilla, Opera ataupun yang lainnya bisa. Jadi tinggal saja di kotak search ini cari saja socrative.com gitu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu bisa klik login, pilih yang teacher login. Lalu akan masuk tampilan seperti ini. Saran saya tidak perlu create account, tidak perlu memilih bagian create account ini, langsung saja sign in with Google. Nanti akan terintegrasi dengan email milik Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mengingat password banyak-banyak, email banyak-banyak gitu. Jadi langsung saja pilih sign in with Google. Lalu pilih emailnya yang mau untuk dipakai untuk login Socrative gitu ya. Oke, selanjutnya akan masuk tampilan halaman utama seperti ini. Jadi ada pilihan quiz, space race, exit tag, lalu jenis pertanyaannya ada multiple choice, true, false, and short answer. Nah, untuk di sini adalah nama room dari Bapak Ibu semua gitu. Nah, ini udah otomatis ya Bapak Ibu, nama roomnya akan dibuatkan otomatis oleh sistem dari si Socrative ini gitu. Nah, untuk membuat kuis, langsung saja pilih di bagian sini di quizzes ini. Lalu ini karena saya sudah pernah buat soal di Socrative, maka ada history soal, history quiz. Tapi kalau di milik Bapak Ibu pasti di sininya kosong gitu. Nah, untuk buat kuis, pilih saja add quiz lalu create new.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Di bagian ini Bapak Ibu bisa mengisi judul dari kuis Bapak Ibu. Misalnya kalau karena saya mengajar bahasa Indonesia, maka saya ingin membuat kuis tentang cerita imajinasi. Tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu bisa memilih jenis kuis yang akan diberikan. Apakah itu multiple choice, true false, atau short answer. Saya akan memilihnya multiple choice saja untuk pertama. Nah, ini muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi nomor 1 di sini di kotak paling atas ini adalah kita memasukkan soalnya gitu. Kalau bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris mungkin diawali dengan teks gitu ya, atau bisa langsung soal lalu dipilih gandanya adalah teksnya. Ini saya mau mencoba memasukkan teks gitu ya. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi kalau di Google Form, sepengalaman saya, teks ini tidak seperti ini modelnya. Jadi semua rapat seperti ini, tidak ada yang tidak diketahui mana yang paragraf 1, paragraf 2. Sedangkan kalau di Socrative, misalnya dia adalah paragraf baru, saya bisa enter. Begini. Nah, antara soal dengan teks bisa diberi jarak. Tetapi kalau di Google Form, sepengalaman saya tidak bisa gitu. Nah, di sini answer-nya saya misalnya orientasi, lalu komplikasi, resolusi, udah gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih langsung untuk kunci jawaban. Di sini ada simbol lingkaran, bisa langsung dicentang saja, maka akan langsung terpilih kunci jawabannya. Gitu. Nah, untuk bikin soal yang selanjutnya ada pilihan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih tetap multiple choice atau true false atau short answer. Answer itu bebas gitu. Jadi Socrative ini mewadahi bisa untuk pilihan ganda atau true false atau short answer. Short answer itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat soal uraian gitu. Nah, ini saya sudah mencoba untuk bikin soal. Ada 25 soal, kebetulan pilihan ganda semua gitu ya. Jadi tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi benar-benar lebih enak dipandang mata dibandingkan ketika menggunakan Google Form gitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat soal, bisa langsung klik di bagian sini, Save and Exit, untuk menyimpan soal dari yang Bapak Ibu buat gitu, Save dan Exit. Nah, otomatis kuis langsung ke save. Nah, bagaimana untuk melaunch atau membagikan soal ini ke siswa? Di bagian atas ada pilihan launch, ini dipilih saja launch, lalu pilih yang quiz. Yes. Nah, di sini ada pilihan karena saya sudah punya banyak soal gitu ya. Jadi saya pilih soal yang ini. Bapak Ibu pilih saja soal yang ingin Bapak Ibu share ke murid-murid agar murid-murid Bapak Ibu bisa mengerjakannya gitu. Lalu setelah lalu pilih next. Nah, di sini ada 3 pilihan, instant feedback, open navigation, dan teacher page. Kalau instant feedback ini
peserta didik Bapak Ibu tidak bisa mengubah jawaban, jadi dan bisa langsung mendapatkan feedback dari setiap pertanyaan yang berhasil peserta didik Bapak Ibu jawab gitu. Dan di sini Bapak Ibu sebagai guru bisa melihat progresnya melalui tabel hasil gitu. Nah, kalau ini Open Navigation, peserta didik Bapak Ibu bisa kembali. Jadi kalau misalnya sudah sampai soal nomor 11 gitu, peserta didik Bapak Ibu bisa kembali lagi ke soal sebelumnya kalau memang dia belum yakin dengan jawaban di nomor sebelumnya gitu. Jadi bisa mengubah jawaban lagi, dan tentunya Bapak Ibu sebagai guru bisa melihat progres dari tabel hasil. Kalau ini yang teacher page, ini Bapak Ibu yang mengontrol murid peserta didik Bapak Ibu bisa boleh diizinkan untuk masuk lagi ke pertanyaan sebelumnya atau tidak gitu. Kalau saya pilih yang Open Navigation, saya request names ini untuk peserta didik Bapak Ibu memasukkan nama mereka gitu ketika masuk ke room. Lalu saya pilih yang shuffle question dan shuffle answer. Lalu saya tidak membiarkan peserta didik untuk bisa melihat final score mereka gitu. Nah, lalu kita start. Nah, oke, otomatis langsung bisa. Nah, bagaimana caranya untuk membagikan link kepada ya, jadi begitu Bapak Ibu semua cara untuk menggunakan Socrative ini memang sedikit ribet untuk yang baru menggunakan, tetapi menurut saya Socrative lebih friendly dibandingkan Google Form gitu. Sekian tutorial dari saya, semoga banyak membantu ataupun sedikit membantu pun tidak apa, dan menambah pengetahuan alternatif membuat soal bagi Bapak Ibu guru yang menonton channel saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.